Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi melalui via daring ini ya online lagi dalam pembelajaran kita kali ini. Dan oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, karena dari kemarin kayaknya kok banyak yang izin sakit, banyak yang izin tidak masuk karena sakit dan lain sebagainya, ya mari kita doakan mereka semoga cepat sembuh, semoga bisa sekolah seperti biasa lagi, dan yang sudah sehat semoga tetap diberikan kesehatan. Al-Fatihah. Selesai. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ini ya, yang pertama ada di negara kesatuan. Nah, setelah kemarin kita kan membahas tentang kedaulatan Indonesia dan kedaulatan rakyat. Nah, ada namanya atau ada beberapa nama yang itu disebutkan untuk jenis-jenis kedaulatan. Yang pertama itu adalah, atau ini juga milik negara kita ya, namanya itu bentuk negara kesatuan. Nah, ciri-cirinya yang pertama dia memiliki satu kepala negara. Kita hanya memiliki satu orang kepala negara, entah itu bisa raja, bisa ratu, bisa juga presiden, bisa juga sultan dan lain sebagainya ya. Pokoknya intinya hanya satu orang pemegang kekuasaan tertinggi dan sepenuhnya. Kemudian terdapat satu konstitusi AUD NRI 1945. Hanya ada satu konstitusi atau hukum yang berlaku di negara tersebut. Konstitusinya hanya satu, tidak ada yang lainnya. Di negara Indonesia kan cuma satu ini saja yang paling tinggi ya, sebenarnya di bawahnya ada, tapi posisinya di bawahnya tidak sama dengan UUD. Kemudian mempunyai satu dewan menteri kabinet. Nah, setelah ada seorang presiden, di bawahnya itu ada para menteri. Para menteri itu ditunjuk oleh presiden. Nah, dan itu hanya satu saja. Dalam satu negara Indonesia ada satu Menko atau Menteri Perekonomian, ya sudah satu tok. Di Jombang, di Kediri mereka tidak punya menteri-menteri sendiri-sendiri lagi. Nah, itu yang dimaksud mempunyai satu dewan menteri kabinet. Kemudian memiliki satu lembaga perwakilan. Kira-kira satu lembaga perwakilan kita yang mana? Satu lembaga perwakilan kita itu adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalau di daerah juga ada DPR, tapi namanya beda lagi. Ada DPRD, terus kemudian ada lagi DPD. Nah, itu kan beda-beda ya. Yang kita hanya mempunyai satu lembaga perwakilan. Terus kemudian ada negara yang bersusunan tunggal dan tidak ada negara dalam suatu negara. Nah, ini yang dimaksud dengan negara kesatuan. Pengertiannya adalah negara yang bersusunan tunggal, tidak ada negara dalam suatu negara. Ketika sudah disebut negara kesatuan Republik Indonesia, ya sudah satu tok negara Indonesia. Yang di bawahnya lain nama lagi, ada Kabupaten Jombang, ada Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto. Nah, itu berbeda lagi. Tidak negara Jombang, negara Kediri, negara ini kan tidak. Itu yang dimaksud dengan negara yang bersusunan tunggal dan tidak ada negara dalam suatu negara. Kemudian lanjut, jenis-jenis negara kesatuan. Jenis negara kesatuan itu dibagi menjadi dua cara menjalankannya ya. Yang pertama itu ada menurut sistem sentralisasi. Di sini adalah murni benar-benar negara kesatuan. Negara kesatuan yang mana pemerintahan pusat dalam negara tersebut memegang seluruh pemerintahan dalam semua bidang dipegang oleh satu pemerintahan pusat. Terus kemudian kalau desentralisasi, negara kesatuan yang mana pemerintah pusat tidak memegang seluruh kekuasaan pemerintah
sebagian kekuasaannya diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, negara kesatuan kita ini, NKRI ini mengacu pada sistem desentralisasi. Karena apa? Karena kita di daerah punya bupati, punya wali kota yang di kota, terus kemudian punya gubernur. Nah, itu adalah salah satu pembagian kekuasaan. Kalau sentralisasi berarti kita tidak punya mereka, kita tidak punya gubernur, wali kota, bupati, tidak. Itu semakin rumit kalau kita andaikan ya pengen ngurusi KTP, pengen ngurusi kartu keluarga, itu kalau sentra berarti kita harus berangkat langsung ke Jakarta, kita nemui kantor pusatnya di sana. Nah, karena adanya desentralisasi, kita kalau mengurus KTP, kalau mengurus kartu keluarga, kita cukup ke dinas pencatatan sipil di daerahnya masing-masing. Kalau yang rumahnya Mojokerto ya Mojokerto, rumahnya Surabaya Surabaya, tidak perlu ke pemerintah pusat. Nah, itu perbedaan dari sentra dan desentralisasi. Kemudian negara serikat, yang kedua adalah negara serikat. Setelah tadi ada setelah tadi ada negara kesatuan, sekarang ada negara serikat. Negara serikat itu apa? Yang pertama cirinya adalah kepala negara yang telah dipilih rakyat, yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kemudian kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. Yang ketiga mempunyai negara-negara bagian. Nah, ini yang paling menjadi ciri-ciri khas, ya. Ciri khas dari negara serikat adalah mereka mempunyai negara-negara bagian. Contohnya ketika ada di Amerika Serikat. Nah, jadi kalau kayak kita kan negara kesatuan, kita ya nyebutnya kabupaten tadi ya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan. Nah, kalau andaikan negara kita ini adalah negara serikat, kita menyebutnya beda lagi. Ada negara bagian Jombang, negara bagian Lamongan, negara bagian Mojokerto, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari bentuk negara serikat. Jadi ciri khasnya itu adalah negara-negara bagian. Terus tiap negara bagian memiliki wewenang untuk menyusun UU mereka sendiri. Nah, ini lagi perbedaannya dari kesatuan. Kalau kesatuan tadi undang-undangnya satu di pusat, ada UUD RI 1945. Tapi kalau di negara serikat mereka berhak membuat undang-undangnya mereka sendiri. Kalau kita kan tidak boleh Jombang membuat undang-undang dasar sendiri, tidak boleh. Tapi kalau di negara bagian Jombang membuat undang-undang mereka sendiri yang sesuai dengan daerah Jombang. Nah, itu kalau di negara serikat boleh. Seperti itu. Negara bagian tidak mempunyai kedaulatan keluar. Yang dimaksud tidak mempunyai kedaulatan keluar ya sama seperti negara kita lah, sama seperti negara kesatuan. Kalau atas nama Indonesia kita bekerja sama dengan Saudi Arabia, itu boleh atas nama Indonesia ya, yang berangkat presiden kita. Tapi kalau model kerjasamanya itu Kabupaten Jombang bekerja sama dengan negara Arab, nah itu kan kabupaten dengan negara ya, nggak boleh ya. Nah, itu yang dimaksud negara bagian tidak mempunyai kedaulatan keluar. Jadi sama saja seperti negara kesatuan. Yang mempunyai kedaulatan keluar ini ya, hanya negara pusat yang mempunyai kedaulatan keluar. Jadi hanya negara inti. Kalau kita Indonesia, kalau Amerika ya Amerikanya, itu yang bisa melakukan kerjasama antar negara, tidak negara bagiannya atau tidak provinsi atau kabupatennya. Seperti itu ya, semoga paham. Ini negara serikat adalah negara yang bersusunan jamak, di mana dalam suatu negara tersebut masih terdapat negara lagi yang disebut negara bagian. Dalam nama lainnya itu bisa disebut negara federal. Ada yang menyebutnya seperti itu, negara federal atau serikat sama gitu ya. Ada negara konfederasi.
Nah, kalau negara bentuk ini adalah negara bentuk lama ya. Negara bentuk konfederasi ini hanya bisa bertahan hingga abad ke-19 saja. Kamu akan merasa kesulitan apabila harus mencari contoh negara konfederasi saat ini karena ini menurut sejarah negara yang dulunya adalah negara konfederasi akhirnya mengubah bentuk di negara tersebut menjadi negara federal. Salah satu contohnya ada di negara Swiss. Ini yang dimaksud dengan negara konfederasi. Dapat dikatakan sebagai kumpulan dari negara-negara yang membuat kesepakatan untuk memberikan kewenangan kepada konfederasi. Jadi konfederasi ini itu adalah suatu bentuk yang laku ya, atau yang sering dipakai ketika masih zaman perang. Di zaman perang dulu kan terpecah-pecah, ada yang kekuatannya masih kecil kalah dengan negara yang kekuatannya sudah besar. Nah, beberapa negara yang kekuatannya kecil-kecil ini mereka bersatu, kemudian mendirikan sebuah negara. Nah, kemudian untuk melawan mereka. Nah, setelah selesai, setelah sekarang tidak ada perang dunia dan lain sebagainya, mereka pecah sendiri-sendiri. Mereka mengembangkan potensi negara mereka sendiri-sendiri. Contohnya tadi ada Swiss, ada negara Swiss. Nah, seperti itu ya, kalau negara konfederasi. Ini pengertiannya. Yang terakhir ada negara monarki. Monarki adalah kerajaan. Kepala negara adalah raja atau ratu. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Ada dua, beda ya, kepala negara, ada kepala pemerintahan. Itu perlu diingat-ingat. Kemudian yang ketiga, hukuman kepada kepala negara tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena kalau ratu atau raja atau negara yang biasanya itu mereka monarki, mereka tidak menganut pemilihan umum lah. Contohnya seperti di Inggris, turun temurun, tidak semua orang bisa menjadi kepala negara tersebut. Hanya turunan dari raja atau ratu yang bisa meneruskan mandat itu. Makanya di sini jelaskan hukuman kepada kepala negara tidak jelas. Hukuman kepada kepala pemerintahan adalah mosi tidak percaya. Keputusan kepala negara dapat diubah melalui lembaga legislatif. Ini masih ada keadilan ya di sini, tidak ketika raja bilang A ya A, tidak, masih ada, bisa dirapatkan lagi melalui lembaga legislatif mereka. Nah, contohnya ada Arab Saudi, Brunei, Oman, Qatar. Nah, di negara ini, negara monarki, pengertiannya adalah monarki atau sistem pemerintahan kekerajaan. Ialah sistem yang paling tua di dunia. Pemimpinnya turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, untuk monarki pun itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang absolut, ada yang konstitusional. Kalau absolut bagaimana? Nah, kalau di sini absolut berarti raja atau ratu tersebut memiliki kuasa yang sepenuhnya. Jadi mereka itu ini yang ketika bilang A ya A, ketika bilang B ya B. Lembaga legislatifnya tidak bisa mengubah keputusan itu. Nah, itu adalah keputusan mutlak dari raja atau ratu. Kalau konstitusional mengakui raja atau ratu itu sebagai eksekutif, tapi masih ada badan atau lembaga negara yang lain. Contohnya seperti tadi yang saya katakan, ketika si raja atau ratu bilang tentang peraturan, itu masih bisa diubah oleh lembaga legislatifnya. Maka itu disebut dengan monarki konstitusional. Seperti itu ya kalau monarki. Nah, sampai sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah, semoga tadi ya yang sakit-sakit semoga cepat diberikan kesembuhan dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Sama, kalau kita mulainya dengan doa, kita akhiri dengan doa. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.